Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini semua? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Baik, alhamdulillah puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini nanti menjelang siang ya, kita bisa belajar kembali di SD Aturen. Baik. Anak-anak, ini masuk semua tadi ya? Kayaknya Mas Rizky sedang Rizky lihat Nopal katanya ada acara keluarga kondangan atau sunatan. Baik, anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar. Kalau kemarin kita belajar tentang pemanfaatan AI, sekarang kita akan belajar tentang ini gambar apa kira-kira? Ya, kalau kamu mau deskripsikan gambar apa ya? Ada siapa aja? Ada anak-anak sedang main laptop, dan di laptopnya ada gambar apa nih? Kotak. Ya. Kita akan belajar tentang apa? Berpikir komputasional. Ya, berpikir komputasional sebagai dasar coding dan AI untuk siswa sekolah. Ya. Ini standarnya. Perhatikan ya. Jadi kita akan belajar tentang berpikir komputasional. Kau berpikir ya? Jangan kamu tanya 2 tambah 2. Pikir. 2 tambah berapa? Harus berpikir. Ada faktanya, kemudian bisa ada informasi, disaring sama otak kita, kemudian kita menyampaikan. Misalkan kamu dikasih bau nih, misalkan itu bau yang kamu tahu, katakanlah bau apa nih? Bau mangga misalkan. Nah, panca indera kamu menghirup, di dalam ada informasi nih, ya, kemudian kamu apa nih? Mangga, namanya berpikir. Tapi kalau ada, misalkan kalau huruf, ya perhatikan. Huruf kamu baca nih, ada bahasa, kamu baca. Misalkan ada bacaannya buku, kamu bisa baca? Bisa? Karena hurufnya ngerti ya. Coba kalau kemudian ditulis dengan bahasa Cina, betul? Bisa? Ada tulisan bahasa Cina, kita bisa berpikir nggak? Ngerti nggak kita? Itu salah satu yang tidak bisa berpikir apa? Tidak ada informasi. Nah, oleh karena itu kita akan belajar dasar-dasar berpikir secara komputer itu seperti apa. Nah, itu intinya. Nah, pembahasan pada kesempatan kali ini ada 3. Menjelaskan pengertian berpikir komputasional, mengidentifikasi 4 komponen berpikir komputasional, menerapkan prinsip berpikir komputasional dalam menyelesaikan masalah nyata secara sederhana. Baik, kita lihat yang pertama. Dibaca bersama-sama. Apa itu berpikir komputasional? Apa? Berpikir komputasional adalah cara memecahkan masalah secara lebih seperti Nah, kita diajarkan cara berpikir untuk memecahkan masalah. Kira-kira masalah kamu sebagai anak sekolah dasar, kira-kira masalahnya apa? Masalahnya apa? Hah? PR belajar. Atau misalkan masalah ini, kamu misalkan tentang motor, kan kalau masalah orang dewasa apa? Misalkan apa? Kerja, nyari uang, keluarga. Kalau kamu masalahnya apa misalkan? Ya, belajar. Apalagi kerjaan rumah, ya. Atau misalkan disuruh untuk membantu orang tua dan sebagainya. Nah, berpikir komputasional ini akan membantu kalian untuk memecahkan masalah-masalah kalian yang kalian temukan di kehidupan sehari-hari. Ya, misalkan ada masalah apa? Besoknya ada acara perkemahan. Ya, kira-kira perkemahan itu yang perlu dilakukan apa ya? Nanti berpikir secara teratur. Nah, itulah disebut dengan berpikir komputasional. Itu apa? Memecahkan masalah secara teratur seperti komputer, tapi menggunakan otak. Bagaimana caranya? Nah, ini kalau kamu praktekkan, ya, ini insya Allah bisa memecahkan masalah-masalah
minimal ya dalam kehidupan kita. Nah setidaknya berpikir komputasional itu ada 4 langkah. Ada berapa langkah? 4. Yang pertama namanya decomposition. Nah, ini ya. Pertama, kedua, ketiga, keempat. Pertama namanya decomposition atau dekomposisi. Maknanya adalah memecahkan masalah besar menjadi kecil. Nanti kita akan jelaskan langkah-langkahnya. Yang kedua adalah mengenali pola atau kesamaan. Nanti Bapak akan jelaskan prakteknya seperti apa. Kemudian abstraksi, mengambil informasi penting saja. Yang keempat adalah menyusun langkah-langkah solusi. Nah ini 4 langkah berpikir komputasional ya. Bapak juga agak sulit nih pelafalannya karena ini materi lumayan baru. Diulang. Pertama, langkahnya apa? Dekomposisi. Kemudian mengenali. Kemudian abstraksi. Kemudian atau berpikir logaritma ya. Sekarang kita akan yang membahas yang pertama, decomposition. Position atau memecahkan masalah. Perhatikan. Ini ada masalah, contoh ya. Ini ada gambar apa? Anak buat apa? Nah, contoh. Kalau kita mau membuat jus jeruk, ya. Ini ada kita mau buat jus jeruk nih. Kira-kira apa yang kita butuhkan? Ya. Yang perlu kita lakukan apa aja? Dari langkah pertama apa aja? Ayo. Apa kalau kamu mau buat jus jeruk, kira-kira yang dilakukan pertama apa, Pak? Es batu katanya. Kemudian apa? Kalau mau buat jus jeruk pertama kali es batu udah 1. Setelah es batu apa? Hah? Blender. Berarti nyari blender dulu. Apa lagi? Aja. Alatan ya tadi udah. Apa tadi, Man? Jeruknya dulu, karena kan yang penting jeruk. Ya, kalau kamu punya es batu, punya blender, mau blender apa? Nah, jadi ketika kita diminta, tolong buatkan jus jeruk. Nah, kita berpikir kira-kira apa saja yang dibutuhkan untuk membuat jus jeruk. Nah, itu namanya berpikir dekomposisi, memecah masalah besar dipotong jadi kecil. Kan membuat jus jeruk itu kan besar nih masalahnya nih, sebuah kegiatan. Nah, di dalam kegiatan membuat jus jeruk itu ada kegiatan-kegiatan kecil kan itu, es batu, blender, kupas jeruk. Lagi tadi selain itu, saya bisa nambahkan air, gula dan sebagainya. Kita lihat. Nah ini, ya. Pertama ambil jeruk, kupas jeruk, masukkan ke blender, nyalakan blender, kemudian ini berurutan. Gak bisa kita blender dulu baru ngupas, blender baru ngupas. Jadi kan jus jeruknya. Ini berurutan. Misalkan kamu masukkan ke blender dulu nih. Apa yang dimasukkan? Gak ada. Di blender aja. Jeruknya baru dikupas. Nah inilah disebut dengan memecah masalah ya dari kecil-kecil. Jadi misalkan kamu nih, contoh menghafal perkalian. Ya, menghafal perkalian. Dari 1 sampai 10 itu bisa satu hari misalkan menghafal misalkan 5 baris misalkan 1 perkalian 2 sampai perkalian 2 kali 1 sampai 2 kali 5 misalkan dihafalkan. Atau pernah ada orang yang misalkan di bulan Ramadan dia hatam sampai satu Quran misalkan. Satu bulan berapa hari? 30 rata-rata ya. Al-Quran berapa juz? Nah, berarti dia harus menghabiskan 1 juz satu hari. Satu hari dibagi 24 jam. Setiap sholat. Itu dikecil-kecilin tuh. Sampai ketemu setiap sholat itu 2 lembar. Ya. Setiap 2 lembar. Ya.
Gilang perhatikan sini. Gilang kalau mau ke sini nggak apa-apa. Kita perhatikan. Ya. Itu diperkecil. Tadinya menghatamkan satu Quran, tapi diperkecil-kecil. Ternyata ketemunya setiap habis sholat 2. Sama nih. Ini contoh sederhana sekali ya, membuat usturuk. Kan kalau anak kecil susah. Coba kamu, adik kamu, coba baca usturuk. Yang masih kecil ya. Anak kelas 1 coba suruh. Bisa nggak dia? Ada yang udah bisa masak mie instan? Udah bisa ya? Nah, coba anak kecil suruh. Coba mie instan. Tahu apa? Mie dibuka, tapi dimakan udah pakai direbus. Nah, jadi kan digorengnya. Nah, yang pertama ya, namanya kita sebut dengan dekomposisi. Ya. Ini bahasa Inggrisnya decomposition. Yang itu juga shift. Atau memecah. Ini pikiran yang pertama. Yang kedua, apa ya? Mengenali pola. Ini apa? Angka ya. Kira-kira pola angka ini berapa? 5, 8, 11, 14, 13. Berapa? 3. Kita lihat. Ya. Tambah 3, tambah 3, tambah 3, tambah 3. Pola ya. Berpola. Nah, sama juga dengan mengenali pola atau kita kenal dengan apa? Mengenali wajah, suara, atau tulisan tangan, serta mengenali pola dalam deretan angka atau urutan kejadian. Nah, berpikir mengenali pola, kita gini, kalau seperti ini, misalkan kalau gini, anak-anak besok ulangan, kata bapak, kemarin kamu udah tahu nih, kalau yang nggak membutuhkan PR, bapak suruh keluar ya. Kemudian setelah itu bapak bilang, anak ada PR, besok ngumpulkan lagi. Pertanyaannya, kamu kira-kira mengerjakan PR apa? Udah mengerjakan PR. Karena apa? Khawatir disuruh keluar. Itu polanya. Oh, Pak Rahman polanya itu kalau ngajar, kalau PR dikerjakan disuruh juga. Itu polanya. Atau Pak Rahman tuh kalau ngajar polanya itu kalau berisik disuruh diam di center. Ya. Ada video polanya begitu. Oh, polanya Pak Rahman kan kalau nilai tidak pakai pulpen tapi langsung ditulis di lembar atau di komputer. Oh, polanya itu benar. Ya. Dan lain sebagainya itu namanya berpikir pola. Kamu kalau maghrib belum mandi, ya kira-kira yang dilakukan orang tua kamu apa? Kalau kamu maghrib masih main, kira-kira apa yang dilakukan orang tua kamu? Marahin. Nah, katakanlah hari ini kamu maghrib belum mandi, dimarahin. Besok kira-kira mau diulangi lagi nggak? Karena polanya, kalau orang tua saya itu kalau maghrib belum pulang, belum mandi, akan nah itu polanya ini, polanya kayak gini. Kalau Akil kalau dilihatin marah, jangan dilihatin. Tapi kalau digurohin, bercandain mau. Ada kan gitu polanya. Teman-teman kamu kan punya pola juga. Oh, dia emosinya kalau kayak gini, dia senangnya kalau begini. Nah, itu namanya berpikir apa? Mengenali pola. Sama seperti dengan deret angka ini. Ya, ini kan angkanya berbeda-beda ya. 5, 8, 11, 14, 17. Tapi ternyata ada kesamaan di sini. Apa kesamaannya? Sama-sama setiap angka itu dibagi ditambah 3. Oke. Kemudian yang keempat, ya, berpikir komputasional adalah abstraction atau menyaring informasi penting. Perhatikan, ini gambar apa? Rumah. Kira-kira kalau Bapak minta kamu gambar rumah ini sulit atau sulit? Sulit atau sulit? Sulit. Baik, sekarang Bapak permudah. Sulit apa sulit? Kira-kira ada nggak yang gambar paling mudah dari gambar ini yang kamu bisa gambar? Bentuk apa? Bentuk apa? Hah?
gambar ini ada sebenarnya informasi penting ya, yang kalau kamu buat itu ya jadi rumah. Apa? Apa? Ah, betul. Sebenarnya dari rumah yang megah ini atau yang sederhana ini, itu kalau mau dihubungkan hanya ada dua, bangun. Ya, berarti yang penting apa? Ada informasi dari sekian banyak informasi, ternyata ini yang penting nih. Segitiga sama. Contoh Bapak mau gini. Anak-anak, besok hari Minggu ada lomba di kelurahan. Di sana ada banyak lomba-lomba yang dilombakan. Ada makan kuku, ada balap karung, ada lomba sepak bola, dan hadiahnya diantaranya adalah hadiah-hadiah yang nilainya jutaan rupiah. Di sana juga ada Pak Lurah, Pak Camat, dan akan dihadiri wali kota. Dari banyaknya perkataan Bapak, yang penting apa tadi? Gimana? Namanya kita ambil yang penting-penting aja. Meskipun Bapak ngomong ada Pak Lurah, ada Pak Camat, tapi sebenarnya inti dari omongan Bapak apa tadi? Ada lomba di kelurahan. Itu namanya abstraction, ya, menyaring informasi yang penting. Ya, kalau kamu misalkan apa, pernah beli jus es tebu pernah? Pernah? Es tebu segini, kemudian terus ya, terus kira-kira si ampasnya itu dimakan nggak? Yang diambil yang mana? Intinya aja kan, ya, tebu sebesar gini, diabstraksi, diperes, paling cuma berapa gelas. Nah itulah yang penting-penting ya. Contoh, ya, yang pola kemarin Bapak sampaikan. Kemarin Bapak ya, Bapak sudah praktekkan Google Assistant. Nah, ini Google Assistant ini hanya mau mendengar apa yang dikatakan oleh Bapak, karena di sini sudah merekam suaranya Bapak seperti itu. Atau kalau ada yang punya fitur apa, sensor wajah untuk buka HP, maka kalau dikasih wajah yang lain nggak bisa, kecuali mungkin ada yang kembar, wajahnya sama, ya bisa dibuka. Tapi misalkan kamu punya handphone atau ibu kamu punya handphone, ibu kamu pakai sensor wajah nih, kamu udah buka, meskipun anaknya karena beda ya wajahnya, maka bisa. Menggambar rumah cukup pakai persegi dan segitiga, tidak perlu detail isi rumahnya. Nah ini jadi, berarti yang namanya rumah. Ini berpikir yang ketiga, itu apa? Abstraction atau menyaring informasi. Berikutnya yang keempat, yang terakhir, ya, berpikir komputasional adalah membuat langkah dan solusi. Contoh, bagaimana langkah menghadapi ini? Mama, coba. Satu, ngapain? Kalau kamu nyari gigi ngapain pertama? Ambil odol, terus ambil sikat, terus odolnya ditaruh sikat, terus kumur-kumur. Apa gosok dulu baru kumur-kumur? Ya, ada yang kumur-kumur dulu baru gosok gigi kan? Apalagi? Setelah itu, setelah banyak busa ngapain? Buang, terus kumurnya diapain lagi? Bukan ditelan ya. Nah, bagaimana langkah menyikat gigi? Ini harus tersusun rapi langkah-langkahnya. Ambil sikat gigi, tadi udah beri pasta gigi, sikat bagian depan, sikat bagian belakang, kumur-kumur, selesai. Gampang kan? Ambil sikat gigi, beri pasta gigi,
posisi ke bagian depan, kemudian umur. Nah ini namanya berpikir alogaritma atau membuat langkah-langkah solusi. Jadi misalkan kamu nih mau pergi ke Semarang, berarti apa? Oh harus naik kereta. Mau misalkan kita mau pergi ke Lawang Sewu, ke Semarang ya. Oh dari Tegal naik kereta. Keretanya apa? Keretanya misalkan Kamandaka, turunnya di stasiun Poncol. Dari Poncol mungkin naik Gojek atau naik Grab, ya, dengan tujuan Lawang Sewu. Berarti step-stepnya sudah ada. Nah, langkah-langkah untuk pergi berlibur. Baik. Sekarang kita akan lihat, kita akan terapkan berpikir itu pada kegiatan ini. Kegiatan apa? Ayo ya. Hah? Ayo, kecil loh. Rencana piknik. Rencana? Nah pertanyaannya, nah ini, apa yang dilakukan kalau kita menggunakan cara berpikir komputasional? Langkah pertama apa? Kalau kita berpikir komputasional, memecah menjadi yang kecil-kecil, dekomposisi. Bagi jadi apa? Makanan. Kalau kita mau bikin berarti kita mikirin apa? Makanannya, alat berbaliknya, perjalanannya gimana? Itu piknik tuh. Itu pertama pikiran. Yang kedua, ingat pola. Ingat nih sebelumnya gimana nih? Oh ternyata ada yang kurang makan, misalkan ada kurang tikar. Pernah nggak kamu berlibur ada yang ketinggalan? Pernah ya? Mau berenang lupa bawa celana dalam. Mau berenang lupa bawa baju salin, baju ganti, ya. Ya, atau mau berenang ternyata lupa bawa sabun. Pernah? Nah, ingat-ingat polanya. Oh, polanya kayak gini. Nah, komputer itu akan melakukan itu, ya. Kayak kemarin tuh Bapak bilang, tolong cari apa kemarin? Tolong cari rumah makan yang paling enak di Tegal Selatan. Nah, itu susunannya kan rapi. Coba kalau Bapak begini, tolong makanan Tegal Selatan enak bener. Nah gimana? Susunannya tidak rapi, dia kan juga sulit untuk memahami perkataan itu. Kemudian abstraction apa? Kalau piknik itu barang yang dibawa barang-barang yang penting aja. Apa? Tikar, makanan, minuman, bola. Kira-kira ada nggak barang yang nggak penting dibawa piknik? Coba. Barang yang nggak penting dibawa piknik ada nggak dari sana? Sapu, apalagi? Bantal guling, piknik bawa bantal guling. Ya, piknik bawa kulkas, kulkasnya, ya. Iya. Piknik bawa rice cooker. Kasur. Harusnya bawa tikar dan sebagainya. Kemudian yang keempat, algoritma. Itu apa? Algoritma, siapkan langkah-langkahnya. Ngapain aja kalau mau piknik itu? Apa? Siapkan bekal, belum ikan, kemudian berangkat. Ya. Nah sekarang tugasnya adalah ini. Rencana berkebun. Coba ditulis sama kamu. Kira-kira dekomposisinya kayak gimana? Sama kan yang ini. Nih kebun. Ini dekomposisi. Kalau mau berkebun, kira-kira pecah masalahnya gimana? Terus ya, rencana berkebun udah? Nah, sekarang kamu lihat ininya. Ini berkebun nih, kira-kira memecahnya gimana? Dekomposisinya gimana? Ini khusus, ini berarti nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Kira yang diperlukan apa aja? Algoritma itu langkah-langkahnya. Abstraksi itu yang penting-penting aja. Apa benda apa
hal-hal penting yang dilakukan kalau mau berkebun, hal-hal penting aja. Ya. Yang penting kalau berkebun apa? Apakah cuma peralatan doang? Silakan. Silakan bisa dia berdiskusi. Kamu mana? Berempat. Mau lihat ini ya contohnya? Ya, pokoknya berkebun ya. Nih. Ya, nggak usah banyak-banyak, nggak usah banyak-banyak. Kalau itu langkah-langkahnya, langkah-langkah mau berkebun kayak gimana langkah-langkahnya? Kan ini kan langkah-langkah untuk piknik, siapkan bekal, gulung tikar, masukkan ke tas, berangkat. Itu kan kalau mau berangkat piknik tuh. Kalau mau rencana piknik. Karena cuma sedikit, Bapak kasih waktu cuma 2 menit aja, 3 menit. Boleh untuk kita sama satu baris. Nah, ini ada apa nih? Skopnya, ada tanahnya, ada bibitnya, apalagi ada airnya mungkin. Ya, nggak harus seperti gambar. Yang penting yang ada di gambar di pikiran kamu aja. Sudah? Sudah? Udah jam banyak? Ya, jawab bersama-sama. Dari baris pertama di komposisinya apa, Mika? Yang kalau dipecah-pecah kira-kira apa yang diperlukan? Hah? Bibit, terus tanah, bibit, tanah, stok, lagi air. Kemudian polanya, yang kedua apa? Hah? Polanya apa tadi? Ini bacanya nggak apa-apa. Jangan takut salah kalau mau jawab. Apa Nera bacanya? Oh, ingat berkebun sebelumnya. Terus? Ya nggak apa-apa. Lagi. Terus? Nah. Kemudian hal-hal pentingnya apa? Ya. Kita baca dari Indonesia. Cangkul yang penting. Terus? 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 Ya. Langkah-langkahnya apa? Akhir, situ. Terus? 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 Nah, kita lihat ya. Nah, kita lihat. Samakan nih. Kalau kita terapkan berpikir komputasional dengan 4 prinsip ini seperti ini jadinya. Dekomposisi bagi jadi bibit, alat berkebun, media tanam. Ini kita. Oh, kalau berkebun itu ada bibitnya, ada tanahnya, ada media tanamnya. Kemudian polanya apa? Tadi benar. Ingat menanam sebelumnya bahwa campur dan bawa pupuk aja kita udah apa? Sudah nanam, tetapi lupa bawa campurnya atau bawa pupuknya atau bawa airnya. Ingat pola
polanya tuh, pola sebelumnya. Kemudian abstraksi barang-barang penting. Ya, barang-barang penting yang untuk berkebun apa aja? Cangkul, nanas, kop, ya, bibit, media tanam dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah langkah-langkahnya. Persiapkan alat, tadi gemburkan tanah. Tapi kalau pakai media tanam, pakai pot nggak apa-apa. Kemudian masukkan bibit, kubur dengan tanah, siram. Nah ini langkah-langkah berpikir alam bawah. Jadi ini penerapan berpikir komputasional. Meskipun hanya rencana berkebun, tetapi dirinci. Nah kalau kamu terapkan itu nanti bisa mempermudah masalah. Ya. Jadi misalkan kerjakan PR banyak nih, besok ada pramuka, ada ini, oh ternyata dipecah-pecah. Pramuka, besok pramuka apa aja peralatannya, besok diminta apa? Oh pramuka itu diminta pertama 1 anak 1 tali dan 2 pasang. Itu harus tergambar sama kamu. Kemudian apa? 1 regu, ya. Latihan ini belum ada latihan nih. Kalian belum terlalu lancar. Latihan makanya. Apalagi misalkan buat tenda yang bagus kayak gimana? Nah itu bisa dipecahkan dengan cara berpikir komputasional. Baik, lahir anak-anak, ya. Kita sudah belajar tentang 4 prinsip berpikir komputasional. Apa kesimpulannya adalah berpikir komputasional membantu kita menyelesaikan masalah lebih mudah, belajar lebih teratur, siap menghadapi tantangan teknologi. Nanti kita akan memperdalam cara berpikir ini di pembelajaran berikutnya. Baik, itu yang bisa Bapak sampaikan kaitannya dengan berpikir komputasional yang tadi sudah disampaikan dan sudah kita praktekkan bersama. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.